sahabatan selama 5 tahun sama orang yang aku pikir miskin, tapi ternyata bukan miskin, dia cuma pelit. Jadi kita dulu itu sahabatan dekat banget. Kemana-mana kita itu selalu pergi bareng. Tapi sahabat aku ini gak pernah punya duit. Jadi kemana-mana selalu aku yang bayar. Begitu seterusnya sampai 5 tahun. Kita pergi kemana-mana itu selalu pakai motor aku dan dia gak pernah aku suruh ngisi bensin sekalipun. Sampai suatu saat motor aku ini udah rusak dan udah gak bisa dipakai lagi. Tapi syukurnya setelah 5 tahun berlalu, akhirnya teman aku ini bisa beli motor. Karena saat itu dia udah diterima kerja. Dan pada saat gajian pertama aku minta ditraktirin sama dia. Karena selama 5 tahun itu akhirnya dia bisa punya uang. Setelah itu dia minta temani sama aku buat belanja ngabisin uang dia. Seharian aku nemani dia. Pada saat pertama kali ini dia masih belum punya motor. Jadi aku yang nganterin dia. Dan tibalah akhirnya sore hari dia ngajak aku makan. Tapi saat di tempat makan itu, dia bilang ke aku dia bakalan traktir makan aku aja, sementara minum aku tanggung sendiri. Aku langsung kaget banget. Bahkan setelah udah punya uang pun dia masih perhitungan ke aku. Padahal selama 5 tahun bersahabat, dia gak pernah aku suruh ngeluarin uang sedikit pun buat makan atau buat jalan. Karena aku mikirnya ya mungkin karena dia memang gak ada. Jadi walaupun aku ada walau sedikit, tapi aku bisa bagi ke dia. Tapi setelah belanjaannya yang banyak tadi, untuk neraktir minum aja dia gak sanggup. Tapi karena gak mau mempermasalahkan ya udahlah ya. Akhirnya gak berapa lama setelah itu dia beli motor. Karena ketepatan motor aku juga udah rusak. Kita pergi naik motor dan hari pertama dia yang ngisi bensin. Tapi anehnya di hari kedua, saat kita jalan dan mau ngisi bensin, dia marah-marah dan bilang seharusnya kalau aku udah numpang aku yang ngisi bensin. Padahal selama bertahun-tahun aku gak pernah nyuruh dia ngisi bensin sekalipun. Ini kedua kalinya aku naik ke atas motornya dan dia udah minta uang bensin ke aku. Akhirnya aku ngalah dan ngasih uang bensinnya ke dia. Terus keesokan harinya juga kayak gitu. Tapi itu gak bertahan lama. Pernah suatu saat kita mau pergi ke suatu tempat. Dia bilang ke aku kalau motornya itu lagi dipakai sama keluarganya, jadi gak bisa dibawa pergi. Akhirnya aku ngusahain minjam motor kakak aku. Setelah itu kita pergi naik motor kakak aku dan tetap aja aku yang ngisi bensin. Aku gak pernah minta uang sama sekali ke dia. Selama 1 minggu berturut-turut kita pergi, kita pakai motor kakak aku dan motornya masih belum bisa dipakai. Sampai suatu saat dia nginap di rumah aku. Tiba-tiba aja pagi-pagi mamanya datang dan marah-marah ke dia minta kunci motor. Mamanya bilang kalau selama ini dia selalu nyimpan motornya di rumah dan gak boleh dipakai. Kunci motornya juga dia bawa. Padahal dia bilang ke aku kalau motornya itu lagi dipakai sama keluarganya. Setelah itu dia langsung ngeluarin kunci motor dari tasnya. Dia langsung kasih ke mamanya kunci motornya. Di situ pun aku langsung terkejut karena selama ini dia udah bohong ke aku. Dia cuma gak mau motornya dipakai karena dia orangnya benar-benar pelit dan perhitungan. Dan setelah aku tahu waktu itu, dia langsung mengalihkan pembicaraan biar aku gak fokus ke permasalahannya. Lalu setelah kejadian itu aku bilang ke dia buat pergi pakai motornya aja karena motor kakak aku udah mau aku kembaliin. Mendengar itu dia gak pernah datang lagi ke rumah aku dan mutusin buat gak berteman lagi sama aku karena dia udah punya semua yang dia butuhin, jadi dia gak butuh teman lagi. Tapi gak lama setelah itu akhirnya dia dipecat dari kerjaannya karena dia sering gak masuk. Dan akhirnya dia nggak bisa bayar lagi cicilan motornya sampai motornya itu ditarik. Dan ketepatan banget saat itu aku udah beli motor lagi. Akhirnya dia datang ke rumah aku dan ngajak aku berteman lagi. Karena aku benar-benar sayang banget sama dia. Dan aku bahagia banget kalau main sama dia. Akhirnya aku terima lagi dia sebagai sahabat aku. Dan kalau masalah pelit aku mikirnya ya udahlah ya, yang namanya sifat manusia. Pelit itu kan juga bakalan menghalangi rejeki. Dan kalau kita nggak pelit, rejeki kita pasti lancar terus. Aku sahabatan ke dia dan kembali lagi seperti nol waktu itu. Aku yang bayar dan traktir dia kemana-mana. Sampai suatu saat dia masuk kerja lagi. Dan saat itu akhirnya dia punya uang lagi dan bisa nyicil motor. Setelah punya motor dia gak mau lagi main ke rumah aku dan gak mau lagi berteman sama aku. Bahkan ketika aku tegur di jalan dia gak mau nengok sama sekali. Dan gak lama setelah kejadian itu akhirnya aku pergi keluar kota buat kuliah dan kita gak pernah ketemu lagi. Dan selama bertahun-tahun kita juga gak ada komunikasi. Kemarin ada video yang lewat dari FYP aku. Di situ dia nunjukin lagi dipukulin sama anak majikannya. Dan gara-gara itu aku jadi keingat sama kejadian beberapa tahun yang lalu. Jadi dulu aku sama temanku itu sempat kerja sama orang. Dan dia itu punya anak 2, masih kecil-kecil banget. Yang paling besarnya itu sekitar kelas 3 SD. Dan yang paling kecilnya itu belum masuk TK ataupun PAUD. Nah selama kita kerja di situ, anak yang kecilnya itu suka banget mukulin kita. Bahkan di depan mamanya sekalipun, mamanya nggak pernah larang ataupun marah. Jujur walaupun anak kecil, kita kesel banget. Karena menurut kita itu
kebiasaan yang buruk banget, yang seharusnya itu masih bisa dikasih tahu sama anaknya. Kayak misalnya kita larang buat jangan mukul orang, tapi walaupun di depan mamanya kita nggak segan-segan buat ngasih tahu sama tuh anak supaya sama orang itu disayang, jangan dipukulin. Tapi anaknya itu nggak pernah jera buat mukulin kita. Gimana mau jera coba, mamanya aja nggak larang. Semakin lama kita kerja di sana, di situ kita makin sering ngeliat kalau anaknya yang paling besar, yang masih kelas 3 SD ini, ternyata sering banget mukulin si anak yang paling kecil ini. Dan walaupun di depan mamanya itu nggak pernah ngelarang. Bahkan walaupun si anak paling kecil ini udah terbanting. Setelah kita tanya sama mamanya ini, kata mamanya anak-anaknya cuma butuh perhatian dari dia, sementara dia nggak punya waktu buat ngobrol sama mereka ataupun buat main. Dari situlah mamanya ini ngebiarin anaknya buat lakuin hal yang mereka suka, karena dia sadar dia nggak ada hak untuk melarang. Soalnya dia pun nggak pernah ada waktu untuk anak-anaknya. Jujur itu alasan yang nggak masuk akal banget buat kita, karena anak kecil kalau kasar itu nggak bisa dibiarin, apalagi teman-temannya juga sering dipukulin. Bahkan ada anak bayi yang main ke rumahnya pun itu sampai dicubitin semua sama dia. Anehnya mamanya ini nggak pernah larang juga, walaupun si mamanya si bayi ini tadi udah menjerit. Itu salah satu alasan bikin kita nggak betah kerja sama dia. Kita ngerasa dia biarin anaknya mukulin orang, tapi dia juga biarin kalau anaknya dipukul sama kakaknya. Entah bentuk kasih sayang apa itu. Nah, setelah beberapa lama kejadian itu, gak sengaja waktu aku masuk ke dalam rumah mereka, saat itu suaminya tadi lagi tidur-tiduran di ruang depan. Nah, pas aku lewat, saat itu aku mau ke arah dapur, ketepatan anaknya yang paling besar tadi berdiri di depanku. Dia berjalan juga ke arah dapur. Di situ kita melewati ayahnya yang lagi rebahan tadi. Tapi karena si anak ini duduknya paling depan dan dia yang lebih dulu lewat, si ayahnya ini tadi gak nyadar kalau aku ada di belakang si anaknya tadi. Nah, pas anaknya ini lagi jalan melewati si ayahnya tadi, dalam posisi sedang berbaring, dia langsung menyangkal kaki anaknya yang lewat, sampai anaknya ini tersungkul dan terpental, yang akhirnya jatuh. Si anaknya ini langsung menjerit kesakitan. Tadinya aku pikir nggak disengaja, ternyata ayahnya ini sengaja. Dan saat melihat si anaknya yang paling besar ini udah terjatuh, dia malah ketawa dan nggak bergerak dari tempat tidurnya sama sekali. Dia masih lanjut rebahan, sementara anaknya ini udah menangis kesakitan. Dari situlah aku tahu kenapa anak-anaknya begitu kasar. Sadis banget dituduh mencuri gara-gara nemuin HP yang hilang saat ospek. Kejadian ini waktu aku masih kuliah dulu. Kita ngadain acara pendekatan buat adik kelas yang mau masuk. Saat itu aku ada di bagian dokumentasi. Acaranya dari pagi sampai sore. Selama acara mereka nggak boleh keluar dari ruangan. Pesertanya ada sekitar 30 orang, dan mereka ini semua satu jurusan sama kita. Saat jam makan siang pun mereka nggak keluar karena makanannya kita yang beli dan kita bawa ke dalam ruangan. Lalu setelah makan siang sekitar jam 2, kita izinkan mereka ke toilet. Kita kasih waktu mereka 15 menit ke toilet, dan saat mereka balik ke ruangan, tiba-tiba aja ada salah satu peserta yang kehilangan HP. Dan menurut kami itu nggak mungkin kakak kelas, karena kami sama sekali nggak berinteraksi dengan barang-barang mereka. Semua pesertanya perempuan, karena jurusan kami ini memang khusus untuk perempuan. Akhirnya kita pun menggeledah satu persatu. Karena udah lama mencari dan nggak ada satupun yang mengaku, akhirnya kita pun pasrah. Dan menyuruh si peserta tadi untuk mengikhlaskan HP-nya, karena mungkin dia kehilangan HP-nya di suatu tempat. Tapi seketika jiwa detektifku meronta-ronta. Aku benar-benar gak bisa dibikin penasaran, karena menurutku pelakunya adalah salah satu dari antara mereka. Yang menjadi pertanyaanku adalah di mana pelakunya menyembunyikan HP-nya. Lalu aku pun kepikiran sama satu hal, karena kami gak menemukan HP-nya di dalam ruangan, dan menurutku tadi mereka hanya diperizinkan keluar, itu pun hanya ke toilet. Karena aku orangnya mandiri banget, akhirnya aku memeriksanya sendiri, sementara yang lain sibuk melanjutkan acaranya. Bagaikan detektif, aku menyusuri jalan yang mereka lewati menuju ke kamar mandi. Bahkan aku mengecek satu persatu tempat sampah yang menuju ke kamar mandi. Karena menurutku si pelaku pasti menaruh HP-nya di suatu tempat untuk nanti diambil lagi. Tapi karena tidak ada, akhirnya aku menuju ke kamar mandi. Satu persatu kamar mandi perempuan aku geledah dan aku tidak menemukan HP-nya. Dan sampailah aku di kamar mandi paling ujung. Di kamar mandi paling ujung ada jendela, tapi pakai besi gitu karena ini ada di lantai 2. Dan jendelanya ini juga tinggi banget, harus jinjit dulu baru bisa kecapai. Saat aku berusaha menggapai dudukan jendelanya, aku menemukan sesuatu. Bener aja aku langsung nemuin case atau cover HP-nya. Aku belum nemuin HP-nya, lalu aku kembali ke ruangan buat nunjukin case HP-nya ke orang yang kehilangan HP tadi. Dan dia bilang itu beneran case HP-nya, tapi dia makin menangis karena
HP-nya belum ditemuin. Karena makin kasihan, akhirnya aku balik lagi ke kamar mandi buat mencari, siapa tahu ada HP-nya di sana. Dan saat aku kembali meraba dudukan jendelanya, aku menemukan sesuatu di paling ujung. Dan itu benar-benar hampir jatuh karena benar-benar paling ujung banget. Dan ternyata itu adalah HP-nya yang udah dicopot case-nya. Karena tadinya case HP-nya itu ribet banget, case-nya itu kayak bentuk boneka-boneka gitu. Mungkin si pelaku ribet, jadinya dibuang. Akhirnya aku kembali ke ruangan dan menunjukkan HP-nya ke yang kehilangan tadi. Dia pun menangis dan berterima kasih karena aku sudah menemukan HP-nya yang hilang. Tapi tiba-tiba aja ada orang yang gak suka lihat aku. Dia bilang dia curiga kalau aku yang ngumpetin HP-nya. Memang gak ada akhlak emang ya, orang udah susah-susah buat nyari malah dituduh nyuri. Diputusin sama pacar gara-gara badan kurus kayak triplek. Jadi dulu waktu SMP aku pernah pacaran tuh. Kalau kata orang kan cinta monyet. Dan pacarannya itu persis banget di depan gang sama orang kampung sebelah yang kebetulan sering banget main ke kampung aku. Sebut aja namanya si Dodi. Jadi aku udah lama banget suka sama si Dodi ini. Terus dia punya sepupu yang masih kecil banget, kira-kira masih anak SD. Aku sering iseng tuh kirim salam sama sepupunya. Terus gak lama sepupunya ini nyampein sama si Dodi. Terus datanglah si Dodi ini karena dia tahu aku suka sama dia. Akhirnya dia ngajak aku pacaran ala-ala anak SMP dan itu pertama kalinya aku pacaran. Tapi dari gesturnya si Dodi ini kayaknya dia terpaksa. Mungkin dia cuma gabut atau iseng karena dia tahu aku suka sama dia. Jadi malam setelah dia nembak aku, kita ketemu tuh besok malamnya. Dan itu malam pertama kalinya kita pacaran di depan gang rumah aku. Terus si Dodi ini bawa teman, aku bawa teman juga. Sebut aja nama temanku ini si Tiwi. Si Tiwi ini badannya lebih besar dari aku karena waktu itu aku kurus banget. Dan si Tiwi ini udah sering banget tinggal kelas, jadi umurnya itu udah lebih tua dari aku. Makanya ukuran badannya lebih besar dari kita-kita. Terus setelah malam itu aku bahagia banget karena akhirnya aku bisa pacaran sama orang yang aku sukai selama ini. Tapi anehnya keesokan harinya saat aku SMS si Dodi ini, dia gak pernah balas sama sekali. Sampai berhari-hari aku berulang kali coba SMS dia lagi, tapi gak pernah dibalas. Tiba saat malam minggu aku nunggu tuh si Dodi datang. Aku gak melihat kedatangan si Dodi dan aku juga gak melihat teman aku ada di mana. Terus aku iseng banget nelpon temannya si Dodi, tapi aku nyamar jadi orang lain. Dan saat itu aku langsung tanya ke temannya dia ada di mana. Dia bilang lagi jagain temannya si Dodi pacaran. Terus aku nanya tuh siapa pacarnya si Dodi dan di mana dia jagain temannya itu pacaran. Dan kalian tahu dia jawab apa? Dia bilang lagi jagain si Dodi sama si Tiwi pacaran di belakang rumah. Dan dia bilang mereka itu pacarannya di semak-semak. Terus keesokan harinya aku langsung SMS si Dodi. Dan kalian tahu dia bilang apa? Aku terlalu kurus kayak triplek, sedangkan si Tiwi itu badannya moncok. Setelah itu aku datangi si Tiwi, aku bilang dia tega banget sebagai teman. Dan si Tiwi itu pun bilang, maaf ya si Dodi lebih suka sama aku karena aku lebih moncok. Dan itu pengalaman pertama kali pacaran yang paling menyesatkan seumur hidup. 1 tahun mandi baru nyadar kalau selama ini diintip sama tetangga kos. Jadi sekitar tahun 2017 aku ngontrak rumah bersama 7 teman aku. Di sebelah rumah kita itu rumah orang yang udah berkeluarga. Jadi di dalam rumah kami ada 3 kamar dengan 2 kamar mandi. Tapi kamar mandi yang satu lagi outdoor, atapnya terbuka karena buat nyuci sekaligus buat jemur juga. Karena kamar mandi kami yang di dalam rumah itu sempit banget dan juga lumayan berlumut, kita jadi nggak mood mandi di situ. Akhirnya setiap hari kita semua mutusin mandi di luar. Kamar mandinya lumayan tertutup, hanya saja atapnya tidak ada. Karena kuliah pagi, jadinya kita mandi pagi sekitar jam 6 dan itu pun kita mandinya sekaligus bertujuh. Seperti bidadari yang turun dari kayangan, kita nggak nyadar kalau selama kita mandi pagi-pagi dan maghrib, kita itu selalu ada yang ngintip sampai suatu saat dinding kamar mandi kita yang terbuat dari seng lama-lama bolongannya semakin besar. Padahal sebelumnya nggak ada bolongannya. Jadi pas kita asik mandi, kita nggak sengaja ngelihat ada sebuah bola mata di sengnya itu. Tepat di lubang tadi yang semakin hari semakin membesar. Akhirnya temanku yang ngelihat itu menjerit. Tapi karena kita pas ngelihat nggak ada bola mata di situ, jadinya kita kurang percaya. Dan setelah itu kita pergi ngecek keluar dan benar aja nggak ada orang di sana. Lagi pula dindingnya itu menghadap ke arah jalan. Siapa yang mau ngintip di pinggir jalan? Itu yang kami pikirkan. Dan karena pagi itu biasanya nyawa kita belum terkumpul, kita nggak pernah fokus ngelihat ke arah situ. Apalagi kita dituntut untuk buru-buru mandi karena kita mandinya bertujuh. Setelah 1 tahun berlalu, pernah di hari libur kita semua nggak kuliah dan hanya ada 1 teman kita yang mandi sekitaran jam 7 karena dia ada kegiatan ke kampus. Lagi asik mandi tiba-tiba dia ngelihat
lihat bola mata itu, tapi dia tetap bersikap santai dan tidak menjerit supaya bola mata itu nggak hilang. Belum siap mandi dia langsung masuk dan menuju ke dalam kamar. Di situ dia bilang ke kita kalau ada seseorang yang sedang ngintip dia. Mungkin orang itu yang selama ini ngintip kita, jadi dia mau kita untuk ngecek langsung. Sementara dia mau lanjut pura-pura mandi supaya pengintipnya tadi nggak pergi. Akhirnya pergilah kami sekitar 3 orang ke belakang kosan. Dan secara kaget, kita ngeliat orang yang ngintip kita itu ternyata anak tetangga kita. Padahal dia itu orangnya pemalu karena dia juga tukang antar galon ke kos kami. Kami nggak nyangka orang sependiam itu ternyata adalah orang yang selama ini mengintip kami mandi di kosan itu selama 1 tahun. Dan akhirnya dia pun lari dan loncat dari pagar rumahnya dan langsung masuk ke dalam. Akhirnya kami pun mendatangi rumahnya dan ketemu sama ibunya. Kami pun menceritakan semua yang terjadi. Tapi ibunya malah nggak percaya dan bilang kalau anaknya itu nggak pernah bangun pagi. Bahkan saat dia cek anaknya pura-pura tidur, ibunya bilang kami pembohong.